Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 TKJ. Hari ini kita akan belajar komputer dan jaringan dasar. Ini adalah salah satu mata pelajaran kejuruan teknik komputer dan jaringan. Nah, untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar ini, saya sendiri, Pak Wayan, mengampu mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Oke, untuk materi komputer dan jaringan dasar ini, ya, materi kita adalah menerapkan kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup dalam bidang komputer dan jaringan. Oke, untuk materi ini, apa saja yang kita bahas? Nah, tentunya di dalam pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, apa saja? Yang pertama, dapat memahami prinsip dari K3LH, ya. Kemudian, dapat memahami prosedur dari K3LH. Selanjutnya, dapat mengimplementasikan, ya, atau dapat menerapkan prinsip-prinsip K3LH dalam lingkungan kerja, ya. Nah, untuk mencapai tujuan ini, maka kita akan bahas mengenai K3LH. Nah, apa sih itu K3LH? Ya. Nah, K3LH merupakan program mengenai aturan atau standar, ya, dari kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja. Nah, jadi K3LH itu akronim dari kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja, ya. Ini adalah salah satu aturan atau standar yang harus kita jalankan di dalam pelaksanaan komputer jaringan. Jadi kalau kita menerapkan pekerjaan di bidang komputer dan jaringan, maka kita harus memperhatikan K3LH ini, ya. Contohnya K3LH dalam lingkungan kerja, ya, yaitu di pabrik, industri, komputer, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang memang harus dijaga keselamatannya di dalam pekerjaan itu, ya. Nah, tentunya di dalam menjaga keselamatan dan kesehatan di dalam suatu pekerjaan ini memang harus diutamakan, karena dengan menjalankan aturan ini, maka pekerjaan yang akan kita selesaikan itu bisa berjalan secara optimal. Kemudian tujuan dari K3LH, ya, mengenai komputer dan jaringan. Nah, sekarang untuk kesehatan dan keselamatan di dalam lingkungan kerja ini, kita sebagai teknisi di bidang komputer dan jaringan, maka kita harus melakukan suatu tujuan, ya, untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita. Yang pertama, menjaga kesehatan seseorang saat dan sudah melakukan kerja, ya. Jadi bukan hanya menjaga keselamatan diri kita sendiri, tetapi kita harus menjaga keselamatan orang lain, ya. Misalnya kalau kita membuat instalasi di dalam komputer, kita pastikan kabel-kabel tidak ada yang terpasang tidak aman, ya, supaya nanti ketika orang lain lalu lalang di sekitar tidak terjadi konsleting arus dan terjadi kecelakaan listrik. Kemudian memberikan keamanan pada seseorang ketika berada pada lingkungan kerja, ya. Tentunya penerapan dari K3LH ini adalah agar mampu memberikan keamanan bagi kita sendiri dan orang lain, ya.
Kemudian melindungi seseorang atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan, ya. Nah, setiap orang itu berhak untuk mendapatkan keselamatan maupun keamanan. Maka kita berkewajiban untuk menjaga keselamatan orang-orang lain, ya, di dalam melaksanakan pekerjaan yang kita lakukan. Menjamin keselamatan pekerja atau pengguna lain yang berada di lingkungan kerja yang sama, ya. Ya, kita harus berani menjamin keselamatan orang lain yang berada di sekitar lingkungan kerja kita. Selanjutnya prinsip-prinsip K3LH dalam penggunaan komputer. Prinsip-prinsipnya yang pertama, posisi duduk harus benar, ya. Nah, posisi duduk itu harus benar. Benarnya bagaimana, ya? Nah, jadi dalam posisi duduk, ya, yang pertama, bagian atas layar tertinggi dengan mata, ya, setinggi mata, jadi sejajar dengan mata. Jadi jangan membuat layar itu lebih tinggi dari mata kita, ya, maka harus sejajar, atau di bawahnya lebih sedikit, ya, dari mata. Misalnya di bawahnya 5 cm, ya, dari mata. Jangan sampai kita menatap layar monitor itu bahasanya mendangak, ya. Kemudian jaga agar keyboard sejajar di depan Anda, ya, sejajar di depan kita dan kira-kira sama tinggi dengan siku Anda, ya. Jadi posisikan, ya. Posisikan, dilihat bahwa posisi keyboard ini harus sejajar dengan suku, ya, dengan siku, ya. Jadi jangan posisi keyboard ini lebih rendah dari siku atau siku ini lebih tinggi dari keyboard, ya. Kemudian jaga bagian belakang dari siku kaki sedikit menjauh dari kursi agar menghindari tekanan di belakang siku, ya. Nah, jadi, ya, siku kaki ini, ya, dijauhkan dari kursi, ya, dijauhkan dari kursi. Supaya apa? Agar terhindar dari tekanan belakang siku, ya, tekanan dari belakang siku ini. Kemudian istirahatkan kaki pada lantai atau penyokong, ya. Nah, kalau memang di meja ini ada penyokong, maka refreshkan kaki pada penyokong atau letakkan kaki di lantai supaya posisi kaki itu refresh, ya. Nah, supaya nanti tidak terjadi ketegangan saraf. Kemudian jaga kepala agar dapat melihat lurus ke depan, ya. Jangan buat posisi kursi itu miring dari monitor sehingga tatapan mata itu tidak lurus, ya, di depan monitor. Jadi harus lurus di depan monitor, ya. Kemudian nyamankan pundak Anda, ya. Jadi pundak ini posisikan supaya terasa nyaman. Nah, bisa disenderkan di bagian penyangga kursi, ya, supaya kerasa pundaknya lebih aman. Atur sandaran kursi agar nyaman, ya. Kalau menggunakan kursi kantor, ya, posisikan bagaimana kenyamanan saat kita duduk di kursi, ya, supaya nanti ketika melakukan pekerjaan di depan komputer itu tidak terjadi ketegangan saraf atau otot-otot bagian tubuh. Kemudian jaga agar paha Anda disokong dengan rata oleh kursi, ya. Jadi kursi ini posisikan posisi duduk ini rata dengan kursi, ya. Jadi bokongnya ini harus sejajar dengan kursi, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini hal-hal yang dilakukan di dalam pekerjaan di dunia komputer dan jaringan, ya. Nah, di sini ada posisi untuk melakukan pengetikan, posisi tangan, ya. Nah, di sini ada right, ada wrong. Ini right ini posisi benar, wrong ini posisi salah, ya. Silahkan perhatikan gambar-gambarnya. Untuk mengetik itu posisikan, ya, antara tangan dengan lengan itu harus posisi lurus. Jangan seperti ini, ya. Posisinya menekuk. Karena terlalu sering dengan posisi seperti ini,
ya, dengan sering posisi seperti ini akan mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaan apa? Yaitu mungkin bisa terjadi cacat tangan, ya. Jadi nanti terbeset tangannya dimiringkan, nanti lama-lama tangannya justru malah susah diluruskan, ya. Nah, takutnya nanti terjadi kecacatan, ya. Kemudian posisi berdirinya tangan ketika mengetik, ya. Posisikan lurus seperti ini, ya. Jangan nanti antara jari tangan tangan dengan lengan ini, ya. Nanti posisinya lebih tinggi lengan daripada tangan, ya. Nah, atau menekuk seperti ini salah, ya. Kemudian posisi berada di depan layar monitor, ya. Posisikan lurus, ya, seperti tadi, lurus di depan, ya, monitor, mata sejajar dengan garis layar, ya. Nah, posisikan jaraknya itu 45 sampai 70 cm. Jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh, ya. Karena nanti takutnya mengakibatkan gangguan saraf mata, ya. Kemudian memegang mouse, ya. Posisikan tangan ditekuk, ya. Ditekuk seperti ini, ya. Ditekuk seperti ini, jangan, ya, posisi seperti ini. Ini salah. Kemudian cara memegang mouse, ya. Nah, cara memegang mouse, posisikan tangan itu harus lurus, jangan ditekuk, ya. Jangan ditekuk ke bawah atau menekuk ke atas lengannya. Nah, kemudian posisi jari untuk memegang mouse, ya. Posisi jari, posisikan jari tengah ini lurus dengan posisi tengah mouse, ya. Nah, jangan seperti ini, ya. Kemudian lengannya juga diluruskan. Kemudian posisi duduk yang salah. Nah, sekarang perhatikan, ini adalah posisi duduk. Ini adalah posisi duduk yang salah, ya. Perhatikan gambar-gambar di sini, ya. Bisa dilihat bahwa posisi-posisi seperti ini adalah posisi duduk yang salah. Jangan sampai nanti bekerja di depan komputer itu posisi duduknya seperti ini, ya. Nanti malah terjengkang atau terjengking, ya. Nah, kemudian saat mencari posisi santai jangan seperti ini, kepalanya di bawah, kakinya di atas, ya. Saat mengerjakan pekerjaan di depan laptop atau komputer, ya. Nah, ini adalah posisi salah, ya. Kemudian manfaatnya kita melaksanakan K3LH, ya. Yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Tentunya kalau kita melaksanakan, ya, prinsip dasar dari K3LH ini, tentu, ya, segala kegiatan di dalam pekerjaan kita dapat berjalan secara optimal sehingga produksi dapat meningkat dan produktivitas berjalan dengan baik. Kemudian menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja, ya. Kalau kita menjaga standar K3LH, tentu ini bisa menjamin keselamatan orang-orang yang berada di sekitar tempat kita kerja, ya. Kemudian memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien, ya. Jadi segala sumber produksi yang kita hasilkan, yang kita kerjakan bisa kita gunakan secara aman dan tepat guna, efisien. Menjaga agar tubuh tetap sehat, ya. Nah, kalau bermain komputer seperti tadi, posisi kaki di atas, kepala di bawah, nah tentu ini tidak sehat untuk tubuh, ya. Atau posisi kaki di atas meja, ya, atau di atas komputer, kemudian kita sambil mengerjakan pekerjaan. Nah, ini tidak sehat, ya. Nah, kemudian, ya, jadi itu sekilas mengenai K3LH. Untuk referensi lain silahkan kalian cari di internet untuk materi-materi yang lebih rinci, ya. Kemudian untuk tugas di rumah di sini ada post-test, ya. Silahkan kalian kerjakan soal ini. Yang pertama, jelaskan apa itu K3LH, ya. Kemudian yang kedua, jelaskan tujuan dari K3LH.
minimal 3. Kemudian jelaskan manfaat dari K3LH ya. Nah, supaya bisa menjawab ini tentu kalian harus menonton dan mendengarkan apa yang Bapak jelaskan di dalam video pembelajaran ini. Semua pertanyaan post-test ini ada di dalam materi yang Bapak sampaikan tadi ya. Jadi di rumah silakan dicatat materi yang Bapak sampaikan di dalam buku catatan. Kemudian tugas yang Bapak berikan silahkan dikerjakan di buku tugas ya. Nah, minggu depan tepat di hari Rabu ya, karena mata pelajaran kita ada di hari Rabu untuk KJD, silahkan kumpul minggu depan. Oke, untuk pertanyaan apabila ada hal-hal yang belum jelas, silahkan lanjutkan di grup WA, silahkan bertanya mengenai materi yang Bapak sampaikan. Cukup sekian, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.